Teman-teman, setelah teman-teman bekerja memetakan topik risetnya dan juga riset yang akan dilakukan untuk tugas akhir, monggo dilanjutkan segera gitu ya, biar segera fokus riset apa yang akan ditulis. Nah, termasuk untuk poin-poin untuk dituliskan di bab 1. Nah, alhamdulillah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan membahas mengenai, nah saya izin share screen. Ya, mereview literatur ya. Sudah kelihatan ya Mas-Mas, Mbak-Mbak? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Kalau kemarin ada siklus mengidentifikasi masalah gitu ya, tahapan riset, mereview literatur, kemudian menetapkan tujuan, mengumpulkan data, menganalisis dan melaporkan. Nah, kalau bagian atas sendiri dari siklus riset itu mengidentifikasi masalah sudah dilakukan, dan sekarang Mas-Mas dan Mbak-Mbak masih tahap ya kebilik perenungan ya untuk memutuskan topik apa atau masalah apa yang akan dibahas untuk skripsi. Alhamdulillah sambil nyambi gitu ya, Mas-Mas dan Mbak-Mbak melakukan kajian atau literatur review. Kira-kira ya teman-teman, fix-nya kapan judul risetnya? Nah, sehingga nanti pada mata kuliah ini kita sudah akan nyicil juga. Nanti sambil kuliah, sambil doing ya gitu ya, untuk menuliskan usulan penelitiannya. Kira-kira kapan dapat judulnya yang fix? Pekan depan atau 2 pekan lagi? Biar segera fokus. Kapan Mbak Yuning? 2 pekan lagi tidak apa-apa. Oh ya, 2 pekan lagi ya. Oke, kita sepakati 2 pekan lagi sambil gitu ya, biar nanti kalau kita membahas menetapkan tujuan, kemudian membahas kajian literatur, Mas-Mas dan Mbak-Mbak bisa itu ya, sambil melakukan apa yang dipelajari sehingga langsung praktek begitu. Nah, insya Allah pada siang ini, nah kita akan fokus mengenai bagaimana mereview atau mengkaji literatur dengan tujuan perkuliahan. Kita bahas mengenai apa itu mereview literatur, kemudian 5 langkah dalam mereview literatur ya. Insya Allah 2 pekan lagi Mas-Mas Mbak sudah fokus dengan judul masing-masing. Untuk mereview literatur nanti kita diskusikan ya apa itu literatur, kemudian urgensi literatur review, kemudian nanti perbedaan review literatur pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Memang pada statistik ini atau pada prodi statistik ini Mbak-Mbak dan Mas-Mas nanti fokusnya adalah penelitian kuantitatif. Tetapi sebagai statistisi yang nanti salah satu tahapan dari riset adalah memahami data. Nah, ketika kita memahami data tidak hanya dari yang kuantitatif saja tetapi kualitatif juga. Hanya kita juga tetap belajar urgensi pada riset. Kemudian untuk bagian akhir nanti kita diskusikan mengenai istilah-istilah penting pada literatur review, kemudian bagaimana strategi menemukan literatur, mengevaluasi dan memilih literatur, dan mengorganisasi literaturnya gitu. Kita lanjut ke literatur ya. Nah, mungkin Mas-Mas dan Mbak-Mbak kemarin-kemarin sudah membaca ya beberapa riset dan lain-lain. Yang dimaksudkan dengan literatur itu kumpulan informasi atau materi yang terpublikasi
yang berkaitan dengan penelitian atau topik penelitian yang diangkat. Bisa jadi nanti literatur yang digunakan itu bisa buku, bisa juga artikel jurnal. Kemudian dalam mereview literatur perlu menyertakan semua buku ya, atau artikel jurnal yang sesuai dengan topik gitu ya. Dan pada review literatur ini, nah nanti akan kita gunakan untuk apa? Nah, diantaranya misalnya mengungkapkan masalah. Seperti tadi ya, teman kita ya, Mbak siapa tadi yang menyatakan kalau Jawa Bali itu berdasarkan machine learning, ya analisis hasil machine learning merupakan wilayah yang potensial untuk memperoleh atau wilayah yang potensial untuk dapat masalah gitu ya, dapat masalah atau besar peluangnya untuk tertular COVID gitu ya, yang sudah terkena ini ya, semoga tidak terkena lagi, dan kita yang belum kena semoga terjaga dari tertular COVID tersebut gitu. Dengan adanya literatur review kita juga bisa melihat tren teman-teman. Jadi yang paling dominan itu apa misalnya? Misalnya ya, kalau tadi ada banyak produksi atau ada banyak UKM yang bisa dilakukan oleh penduduk di Kulon Progo misalnya. Tetapi trennya apa? Trennya itu apakah UKM-nya itu mengelola makanan atau memproduksi makanan atau memproduksi yang lain misalnya. Nah, di situ kita bisa mengkaji tren. Kemudian dalam analisis atau dengan menggunakan literatur yang ada, kita bisa melihat bisa melihat peta yang sudah dilakukan di bahasan tersebut apa, yang belum apa, dan dari yang belum apa itu kita memperoleh suatu yang bolong atau suatu kesenjangan yang nanti bisa dibahas menjadi area penelitian kita. Contohnya misalnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebertahanan ekonomi rumah tangga selama pandemi. Nanti pakai regresi ABCD. Nah, ternyata dari ABCD itu ada faktor lain, EFGH yang belum dibahas. Nah, karena belum dibahas, kita bisa petakan di situ, oh ternyata EFGH itu belum dimasukkan. Jadi ada yang sesuatu yang bolong, yang belum diungkap, atau ada kesenjangan, nah di situ bisa kita elaborasi atau kita masukkan di riset kita. Kemudian minta tolong ya, itu ada laporan pemerintah gitu ya, ada basis data macam-macam, basis data elektronik atau website, misalnya kemarin sudah kita pernah buka Sirusa, nah kemudian buku-buku statistik, konferensi, proseding, monograf, tesis disertasi, penelitian empiris, artikel jurnal. Berdasarkan tadi pendapat ini ya, literatur itu kumpulan informasi atau materi yang terpublikasi berkaitan dengan penelitian yang dapat diangkat. Nah, dari sini Mas-mas dan Mbak-mbak minta tolong diidentifikasi mana yang dianggap sebagai literatur. Nah, tadi yang belum bersuara siapa ya? Mbak Putri, halo Mbak Putri. Menurut saya yang literatur itu buku statistika, konferensi proseding, tesis disertasi, penelitian empiris, dan artikel jurnal, Bu. Oke, jadi yang tidak termasuk yang mana? Yang laporan pemerintah, basis data, sama monograf.
monograf, basis data, sama laporan pemerintah. Nggih, terima kasih Mbak ya. Ada yang lain teman-teman? Mbak Namita? Iya Bu Heri, kalau dari saya mungkin sama seperti Mbak Putri. Yang literatur itu statistical handbook, konferensi proceeding, tesis atau disertasi, penelitian empiris, sama artikel jurnal. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain teman-teman? Ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ini sedikit melengkapi ya. Dari beberapa yang sudah disebutkan, nah di sini ada 8, nah semuanya itu merupakan literatur. Ya. Misalnya ya tadi, kalau Mbak siapa tadi yang mau pakai gula semut atau UKM, nah itu kan sebenarnya bisa menggunakan laporan pemerintah yang ada UKM-nya itu kecamatan apa saja. Nah, itu kan bisa pakai laporan pemerintah. Kemudian untuk wordometer ya, wordometer itu kan sebenarnya dikumpulkan dari laporan-laporan di dinas kesehatan. Oh, hari ini yang terpapar di Kulon Progo sekian, yang terpapar di kota Jogja sekian. Jadi Jogja total sekian. Nah, itu sebenarnya laporan resmi. Laporan resmi dari organisasi tertentu. Organisasinya di sini adalah Dinas Kesehatan. Jadi bisa kita gunakan juga. Nah, kemudian monograf. Monograf itu sebenarnya hasil penelitian ya, teman-teman. Jadi hasil penelitian misalnya hasil penelitian tertentu yang kemudian dibukukan. Nah, kalau di UNJ itu yang rajin membuat monograf itu Prof. Irin, ya, Sekretaris LPPM. Jadi ada monograf ya, kemudian ada satu riset kemudian dibuat monograf, atau ada satu riset dibuat beberapa monograf kemudian dibukukan. Nah, itu namanya monograf. Jadi hasil riset yang dibuat buku. Nah, kemudian basis data elektronik dan website. Nah, kita bisa juga menggunakan di Sirusa gitu ya, atau kita mengambil data dari wordometer corona untuk memprediksi misalnya dengan ARIMA misal. Nah, itu juga dengan menggunakan basis data itu. Jadi dapat atau tidaknya suatu kumpulan informasi materi yaitu nanti tergantung pada permasalahan riset apa yang akan kita ulas gitu ya. Bisa saja nanti yang digunakan itu laporan pemerintah, monograf, artikel jurnal. Bisa juga ada penelitian empiris karena belum dijurnalkan, konferensi proceeding, sama basis data misalnya. Jadi semua yang disebutkan itu merupakan bahan gitu ya yang bisa dikaji atau merupakan literatur yang bisa digunakan untuk review. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Belum ada? Ya. Oke. Oh ya, ada yang mau bertanya? Belum? Ya. Oke, kita lanjut ke mereview ya, mereview literatur. Nah, mereview itu ya, jadi gini teman-teman ya, kalau misalnya ya kita itu mempunyai berbagai riset. Nah, dari berbagai riset itu apa yang telah diyakini, nah, atau yang tidak diyakini dalam bidang penelitian yang kita lakukan itu kita identifikasi.
Jadi misalnya yang membuat yang membuat coronavirus menular itu apa saja toh? Yang membuat coronavirus jadi tidak menular itu kondisinya seperti apa? Nah, itu bisa kita identifikasi gitu. Nah, identifikasinya menggunakan apa? Laporan-laporan terdahulu atau misalnya dari kita kaji, oh itu kan virus, sifat virus seperti ini gitu. Jadi menggunakan bahan-bahan atau bahan bacaan yang tadi 8 yang sudah disebutkan. Kemudian kita juga bisa mengkaji ya ruang lingkup atau kontroversi ya, perspektif dalam atau temuan penelitian. Jadi kadang-kadang gini, dalam suatu riset kita menemukan pro dan kontra semacam itu. Misalnya ya, penderita diabetes itu ternyata tidak boleh makan makanan yang manis misal ya. Tetapi ada kok yang diabetes itu yang boleh makan manis tapi dalam jumlah terbatas misalnya. Nah, itu kan ada pro dan kontra. Nah, kita kaji pro dan kontranya itu pada sisi apa pronya, kontranya apa. Nah, bisa juga review literatur itu membahas masalah atau isu yang belum terselesaikan. Misalnya, nah, dengan adanya PPKM itu betul enggak ya mengurangi penyebaran COVID? Ataukah ada ini ya cara lain gitu ya? Nah, itu masuk di sini. Masalah atau isu yang belum terselesaikan. Kemudian adakah pendekatan baru yang muncul? Nah, seperti tadi machine learning. Nah, klasifikasi sesuatu berdasarkan machine learning misalnya. Nah, kemudian bagaimana penelitian kita bisa memperluas gitu ya, mengembangkan dan berangkat dari penelitian sebelumnya itu juga bisa kita lakukan literatur review. Misalnya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi itu ada A, B, C, D. A, B, C itu sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, D yang belum. Makanya kita berangkat dari sini, variabel D ini untuk kita ulas gitu ya di artikel kita gitu ya. Dan literatur review ini tidak hanya sekedar meringkas informasi ya, tetapi kita sintesis gagasan ya, yang menyeluruh dari bahasan riset kita gitu. Jadi tidak hanya compile, tidak hanya clipping-clipping, tetapi disintesis gitu. Kemudian ini ya, minta tolong dicermati Mas-mas dan Mbak-mbak nih, ada beberapa ya. Nanti A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nanti A, B, C, D, F, G, H coba kita identifikasi mana yang literatur review sama mana yang bukan literatur review ya. Monggo di ini dulu, dikaji dulu, dibaca dulu, kemudian nanti diresapi, kemudian diputuskan mana yang literatur review dan mana yang bukan literatur review. Silakan ya.
Sudah teman-teman? Sudah ya? Coba Mbak Amelia Rifka Hanifa ya. A literatur atau bukan? Suara saya terakses tidak ya, Bu? Lumayan. Oh, iya. Volumenya dibesarin aja. Oh iya, Bu. Kalau menurut saya yang A itu bukan, Bu. Alasannya apa? Bisa mengatakan bukan harus ada alasannya. Yuk. Kalau menurut saya literatur review itu kan berarti review dari riset sebelumnya gitu bukan ya, Bu? Betul. Terus Nah, harus kalau ada apa tadi? di sini, nah kalau menurut saya di sini menarik tidaknya itu belum tentu review dari riset yang sudah ada seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Amelia. A bukan ya. Terus lanjut Mbak Siva. B. Iya, Bu. Menurut saya yang B juga bukan, Bu. B bukan. Kenapa? Karena di sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau mereview literatur tuh tidak hanya meringkas informasi dari sumber-sumber itu saja gitu. Tapi lebih kayak mengevaluasi atau menyintesis seperti itu, Bu. Oke, harus ada evaluasi atau sintesis gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak ya. Terus tadi sudah Mbak Salsa C. Ya, Bu. Kalau menurut saya yang C itu literatur review. Oke, sintesis gagasan dari sejumlah sumber. Ada literatur ya, karena ada sintesis. Jadi bukan sekedar kumpulan ya. Mbak Safira D. Ya, Bu. Termasuk. Termasuk atau bukan? Hanya kompilasi semua literatur yang pokoknya semua mesin learning digabung. Nah, itu literatur review apa bukan? Kalau berdasar yang di bawahnya sepertinya bukan, Bu. Karena yang literatur tadi relevan dengan penelitian. Betul ya. Karena terlepas dengan relevansinya, maka Mbak Safira mengatakan D bukan. Lanjut yang E. Mbak Sinta? Termasuk, Bu. Ya, kenapa termasuk? Karena ini tempat untuk menunjukkan argumen dan posisi kita secara jelas pada literatur yang relevan. Jadi bisa melakukan evaluasi. Oke, terima kasih Mbak. Ya, alhamdulillah termasuk literatur review. Kemudian Mbak Oktiva F. Menurut saya termasuk, Bu. Karena suatu penelitian harus secara berurutan seperti itu. Oke, membahas setiap teks. Nanti kita lihat ya. F, literatur review atau bukan. Kemudian G. Apakah suara saya masuk, Bu? Suara masuk, tapi agak putus-putus, tapi saya dapat kata kuncinya. Teman-teman gimana? Bisa mendengar? Bisa, Bu, tapi terputus juga. Putus-putus enggak, nggih. Oke, lanjut Mbak Mas ya. Masnya kok nggak nongol nih, Mbak semua ya. Mbak Adolpina ya. Lanjut. G.
Mbak Donpina? Atau Mbak Ira? Menurut saya, iya, Bu. Suara saya terakses nggak ya, Bu? Suaranya terakses, terdengar. Agak putus-putus saja. Kok nggak ada suaranya Mbak Ira ya? Halo, udah dengar belum? Oh, sekarang dengar, sekarang. Ya diulang, kalau tadi sudah ngomong diulang. Sebenarnya saya masih belum paham untuk membangun koneksi, maksudnya gimana. Tapi kalau emang kayak sebagai apa ya, untuk membandingkan penelitian terhadap penelitian kita sekarang bisa jadi, Bu, iya. Oke, iya ya. Oke, karena ada menghubungkan ya riset dahulu dengan riset kita. Ya Mbak Yuning. Menurut saya yang H juga termasuk literatur review. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah tahu ya bedanya literatur review atau bukan. Jadi nanti kalau Mas-mas dan Mbak-mbak menuliskan di bab 2, tidak sekedar mengcompile atau mentempelkan, membuat clipping dari riset-riset yang ada atau referensi-referensi yang ada, tetapi kita sampai membuat sintesis, kemudian sampai membuat kesimpulan, sampai merefleksi secara kritis gitu ya, mengevaluasi, menghubungkan antara riset dahulu dengan yang akan dilakukan. Begitu ya, teman-teman. Ya. Sekarang kita cocokkan ya. Ya, literatur review sama yang bukan ya. Literatur review sintesis gagasan, menyajikan argumen, kemudian tempat membangun koneksi sama evaluasi kritis. Nah, sementara kumpulan teks, ringkasan, kompilasi semua literatur, daftar di mana kita membahas teks secara berurutan, ini bukan literatur review. Cukup jelas ya teman-teman ya, literatur review dan bukan literatur review. Jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Kemudian ini contoh ya, literatur review itu bisa merupakan ringkasan, kemudian dilengkapi dengan evaluasi, dilengkapi sintesis gagasan dari bisa buku, bisa jurnal, proceeding, manuskrip, monograf, laporan pemerintah, tesis ataupun disertasi orang-orang, kemudian riset, bundle riset yang belum dipublikasikan itu masuk di sini. Nah, kemudian yang sebaiknya digunakan itu memang artikel jurnal atau hasil riset yang relevan ya. Tetapi kadang-kadang artikel jurnal ini untuk riset yang baru banget belum dipublish gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengutip gitu ya atau melakukan sitasi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, beberapa contoh seperti ini. Nah, di sini ada bagian di sebelah kanan itu ada literatur review ya. Ini punya Bu Betty ya, dari Assessment and Evaluation ya. Kemudian literatur review itu bisa jadi bab sendiri di dalam artikel ya. Kalau di skripsi itu ada di bab 2. Kalau di kita namanya kajian teori. Nah, kalau diterjemahkan menjadi literatur review gitu. Nah, jadi ada babnya di sini, nanti mas-mas dan mbak-mbak ketika menuliskan di skripsi atau nanti kalau lanjut di tesis, itu ada di bab 2. Kemudian literatur review itu ada juga yang modelnya itu terintegrasi di bab 1. Nah, di introduction misalnya di sini. Di introduction itu ini di sini menuliskan berbagai sumber, misalnya Open Science Collaboration 2015 itu hasil risetnya seperti apa, Greenland 2016 itu Betty 2016, Berry ya.
kemudian COP 2016. Nah, ini merupakan literatur review tetapi terintegrasi di bab 1 atau di bab pendahuluan. Ada memang yang seperti ini, tetapi seperti ini atau ditaruh di bab 2 tadi tergantung dari sistematika instansi masing-masing. Jadi Mas-mas, Mbak-mbak nanti kalau menulis jangan lupa itu mencermati panduannya ya, gitu. Apakah panduannya itu perlu diintegrasikan antara introduction dengan literatur review-nya, ataukah nanti literatur review berdiri sendiri, seperti itu. Kemudian di bab 2 ya, ini kalau deskripsi, contoh skripsi ini punya Wulansari, model logistik dalam IRT ya. Ini disertasi ya. Kalau teori respons butir kemarin yang kita pelajari di statistik pendidikan. Jadi kalau di skripsi, tesis, disertasi khususnya UNY, literatur review atau kajian teori atau kajian pustaka ada di bab 2. Kemudian menurut Cooper ya ini ya 4 bentuk literatur review, yakni pertama mengintegrasikan apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian juga mengkritisi apa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jadi yang dilakukan peneliti lain itu apa? Begini. Kemudian kita kritisi, ini tuh cocok, ini tuh tidak. Nah, bisa juga menjembatani topik-topik yang saling berkaitan. Jadi menurut ini, nah ekonomi itu yang menyokong A, B, C, D, A dari siapa, B dari siapa, C dari siapa. Kemudian yang keempat, kita bisa mengidentifikasi isu utama dalam bidang tertentu. Nah, berdasarkan riset-riset ini ternyata bisa diperoleh bahwa yang menentukan tingkat ekonomi atau mesin learning itu digunakan untuk bla bla bla. Nah, jadi di sini mengidentifikasi isu-isu utama. Nah, kalau untuk skripsi nanti fokusnya lebih ke mengintegrasikan literatur, kemudian diorganisasikan dari umum yang lebih khusus gitu ya. Kemudian untuk memberikan penekanan pada isu utama semacam itu. Jadi saya fokus di mesin learning dengan teknik seperti ini gitu. Apa pentingnya literatur review? Nah, pertama literatur review itu mendeskripsikan bagaimana suatu penelitian yang akan kita lakukan itu melengkapi dari yang sudah ada gitu ya. Kemudian itu menunjukkan seberapa kuat kita memahami topik penelitian. Jadi kita mengkaji mesin learning. Oh, yang sudah saya pelajari itu ini. Nah, yang ini tuh mengindikasikan bahwa Anda punya pengetahuan apa yang bisa digunakan modal untuk melakukan riset gitu ya. Kemudian dengan adanya literatur review kita juga ada tambahan dukungan. Misalnya ya, oh mesin learning itu strateginya begini. Kelemahan strategi ini begini, kalau pakai strategi itu begitu. Makanya saya mengcombine ini ditambah itu, semacam itu gitu ya. Jadi ada dukungan. Nah, kemudian juga kemampuan kita melakukan penelitian termasuk menemukan dan mengorganisasikan literatur itu kita bisa belajar terus. Oh, cara cari artikel di sini, nanti tambah di sini, dan seterusnya. Semacam itu ya. Gitu. Kemudian juga kita bisa memperoleh gambaran yang terkait dengan penelitian lain yang sudah dilakukan. Jadi kita bisa membuat peta ya. Yang ya, penelitian lain itu ini yang belum ini, atau ini yang sudah ini, topik ini sudah yang belum topik ini. Nah, semacam itu kita bisa memperoleh gambaran dari sini setelah melihat literatur review. Kemudian nanti ketika kita
sudah menuliskan literatur review, kita juga bisa ini memformulasikan masalah penelitian. Misalnya nih, berdasarkan kajian teori yang sudah dilakukan itu, kita bisa melakukan apa? Nah, atau masalah utama dari set ini adalah apa? Gitu ya teman-teman. Insya Allah ini lebih ke teori, jadi insya Allah mudah dipahami. Kemudian bedanya yang untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang untuk kuantitatif ya nanti literatur itu bisa banyak ya yang digunakan. Kemudian kalau di riset kuantitatif itu kita menggunakan literatur itu untuk menjustifikasi riset-riset yang relevan ya, atau menjustifikasi riset-riset yang ada sehingga perlu kita melakukan riset di bidang ini atau di bagian ini yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian literatur review itu kita juga gunakan untuk mendukung latar belakang ya. Jadi tadi di bagian introduction yang sudah dilakukan ini yang belum ini, makanya urgensi riset seperti ini. Atau merumuskan hipotesis. Ternyata skor TOEFL mahasiswa Yogyakarta itu sekian. Dari sekian bisa kita katakan bahwa rata skor TOEFL mahasiswa di atas 500 misalnya. Itu kita bisa gunakan 500-nya itu untuk menguji hipotesis macam itu. Kemudian penggunaan literatur itu kita bisa gunakan kalau di riset kuantitatif itu mengkonfirmasi prediksi. Oh, kita bisa memprediksikan Jogja itu nanti lebih dari 500 TOEFL-nya misalnya. Tetapi kalau di riset kualitatif itu kita gunakan untuk memodifikasi temuan dari literatur sebelumnya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang gini ya, riset kualitatif untuk yang literatur review itu diperlukan tetapi hanya sedikit, tidak sedetail, sebanyak, dan sekompleks kalau di riset kuantitatif karena tidak kita gunakan hasil literatur review itu untuk mendukung suatu hipotesis kalau di riset kualitatif. Sementara di kuantitatif kita arahkan untuk mendukung hipotesis. Kemudian literatur review di bagian riset kualitatif ini ya nanti ada macam-macam. Kalau digunakan untuk memberikan gambaran masalah riset, bisa terpisah di bagian literatur gitu ya. Kemudian di akhir untuk membandingkan temuan riset. Kemudian ini kriterianya tidak harus ada beberapa literatur yang dirujuk. Kemudian kita menggunakan post-positivistik ya. Jadi post-positivistik itu tidak mengetahui hanya yang nampak, tetapi yang di balik yang nampak itu kita juga perlu perhatikan gitu. Kemudian jenis strateginya misalnya macam-macam ya. Kalau misalnya semua jenis penelitian kualitatif bisa menggunakan literatur, kemudian disajikan terpisah itu kalau khusus etnografi dan penelitian teori kritis. Kemudian kalau di bagian akhir itu digunakan untuk pada semua jenis riset kualitatif, tetapi kalau pada grounded teori itu dibandingkan dengan teori lain. Insya Allah nanti ada bagian khusus kita belajar mengenai grounded teori teman-teman. Insya Allah ya. Gitu. Nah, kemudian ada 5 langkah menggunakan literatur review ya. Yang pertama itu mengidentifikasi istilah penting untuk dicari. Jadi ketika nanti mas-mas dan mbak-mbak membuat judul skripsi, itu kan pasti sudah mengarah ke kata-kata kunci tertentu. Misalnya pemanfaatan mesin learning untuk memetakan misalnya memetakan daerah yang
berpotensi COVID-nya meledak ya, misalnya semacam itu. Berarti kata kuncinya apa? Machine learning, COVID, nah pertambahan yang meledak ya, yang luar biasa tingginya, nah semacam itu. Kemudian penyebaran misalnya, itu kata kunci itu untuk mengidentifikasi, mencari literatur. Ketika nanti kita ke Google atau ke jurnal, nah, kita cari, yang kita cari adalah artikel yang terkait dengan machine learning, penyebaran COVID, nah, kemudian meledak tadi ya, perkembangan yang atau penyebaran yang meledak ya. Kemudian kita mencari literatur itu di database nanti bisa menggunakan macam-macam. Kemudian kita selanjutnya adalah mengevaluasi dan memilih literatur, tapi dilakukan memilih dan mengevaluasi literatur ini kalau sudah membaca ya, gitu. Kemudian mengorganisasi literatur sampai menuliskan literatur itu menjadi ringkasan. Kemudian nanti dari ringkasan kita sintesis, kita evaluasi, kemudian kita tuliskan di bab 2 kalau di skripsi atau tesis semacam itu ya. Ini ada beberapa langkah teman-teman. Misalkan langkah 1 ya tadi mereview, mengidentifikasi istilah penting itu dengan keyword ya. Keywords ini atau kata kunci ini yang nanti akan mengarahkan ke pencarian. Kemudian mencari literatur itu menggunakan basis data. Basis data nanti juga bisa menggunakan kata-kata penghubung. Mencari pada basis data ini kita bisa ini ya, bisa gunakan gitu ya, aljabar bool ya, operator ya, and, or, atau not ya, seperti itu ya. Kemudian mencari literaturnya yang pertama bisa di Google Scholar. Ini paling gampang ya teman-teman. Nah, bisa di ResearchGate. Nanti ada discover riset apa, diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul ya. Seperti itu. Kemudian bisa Eric ya, bisa di Eric itu ya. Eric @gov gitu ya. Nanti yang terkait dengan riset yang bisa dilakukan apa. Bisa pakai Garuda. Garuda itu punya pemerintah ya. Garuda Ristek Brin Go ID. Kemudian ada Springer. Kemudian ada Science Direct. Nah, Science Direct ini insya Allah UNY langganan ya. Gitu. Kemudian ada Taylor and Francis. Ada kalau perpustakaan UNY atau perpustakaan berbagai perguruan tinggi itu biasanya mempunyai e-resource ya, atau kalau kita yang di Digilib itu semua masuk di e-library. Kemudian menggunakan literatur beberapa ini ya, sumber primer dan sekunder. Kalau sumber primer itu ketika literatur dilaporkan oleh satu atau beberapa ahli itu langsung dari penelitian empiris. Misalnya kita ambil di sini. Statistical literacy memerlukan tidak hanya series of basic skills seperti membaca, comprehension dan communication, tetapi juga higher order cognitive skills seperti interpretasi, prediksi dan kemampuan berpikir kritis macam itu ya. Nah, di sini kita menggunakan sumber primer ya. Kemudian bisa nanti ada sumber sekunder gitu ya. Jadi menurut siapa ya? Menurut siapa itu kita gunakan di artikel kita. Jadi katanya. Nah, katanya ini menurut siapa? Nah, ini katanya ini merupakan sumber sekunder. Tapi kalau bisa kita menggunakan yang primer saja ya, teman-teman gitu. Kalau sumber sekunder itu kadang tidak dipercayai gitu ya. Kemudian ini juga untuk artikel, bahan-bahan untuk literatur review bisa artikel jurnal. Nah, kemudian bisa juga buku, bisa juga nanti proceeding conference. Nah, kalau kita kan
Setiap tahun ada ISIMED, nanti ada proceeding conference-nya, bisa skripsi, tesis, disertasi ya, tetapi harus mempertimbangkan ya sebelum membuat keputusan, karena yang dibuat mahasiswa kadang-kadang terburu-buru, jadi tidak mencerminkan atau tidak dilakukan dengan kualitas yang baik. Ada yang baik banget, ada yang bagus banget, ada, tetapi ada yang kurang baik juga. Jadi di sini kita perlu selektif ya untuk mempertimbangkan mana yang harus digunakan ya. Kemudian ini ada bahan dari website yang kalau mudah diakses ya, gitu. Tapi ada kekurangannya ya, karena materi penelitian yang dipublikasikan di website itu bisa jadi hasil publikasi dan kualitasnya belum terjamin ya. Yang aman memang di jurnal ya, gitu. Ada pertanyaan sampai ke sini terkait dengan bahan literatur review? Adakah? Tidak ada? Ya, mohon izin sebentar ke belakang sebentar. Ya, kita lanjut ya. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, ini tadi sampai di sini literatur review. Kalau dari website itu memang kekurangannya tadi sudah. Kita kelebihannya dengan menggunakan mencari mesin pencari dan memanfaatkan kata kunci itu enak banget ya. Jadi pengen apa-apa ya tanya Mbah Google, tanya pada tadi beberapa sumber tadi. Kemudian memungkinkan peneliti untuk saling berbagi, itu share di WA, share di mana. Kemudian ada informasi itu sangat luas dari berbagai belahan dunia itu ada. Kemudian kita bisa mencetak ya materi yang terdapat di websitenya, seperti itu ya. Kemudian ini ketika ada banyak sekali bahan yang sudah dikumpulkan tadi, kita langkah selanjutnya itu perlu memilih literatur. Apakah literatur itu bagus atau akurat gitu ya, itu nanti ditekankan pada penggunaannya di artikel, bisa jurnal nasional atau jurnal internasional. Kemudian kita bisa memilih prioritas, misalnya prioritasnya adalah artikel jurnal, buku, conference paper, kemudian disertasi. Nah, kemudian kalau di website, oh nanti saja, kalau yang lain tidak ada baru kita masukkan. Kemudian menggunakan artikel jurnal juga bisa nanti untuk sebagai bahan ya. Jadi kita fokuskan untuk artikel jurnal tertentu. Kemudian sebagai bahan review kita boleh saling melengkapi ya, memanfaatkan bahan dari riset kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian teman-teman, nah ketika kita mengevaluasi ya pada step kedua dalam memilih literatur adalah menentukan apakah literatur yang kita pilih itu relevan dengan topik kita atau enggak. Nanti relevansinya bisa dari topiknya, partisipannya, oh nanti sama-sama orang kota yang dibahas. Nah, terus nanti juga kita bisa membandingkan dengan orang desa seperti apa, yang tadi yang terkait ekonomi tadi ya. Kemudian kita juga bisa memilih relevansi itu dari sisi masalah atau pertanyaan penelitian, kemudian bisa juga dari aksesibilitas, mudah tidak atau keterjangkauan literatur tersebut. Nah, itu karena kalau yang dari
Web of Science gitu ya, atau Clarivate yang kalau kita mencari artikel, ataupun dari Science Direct kadang-kadang itu mahal ya, karena kita harus membayar sekian dolar per artikel. Kemudian kita juga perlu memilih literatur itu terlebih dahulu dengan melihat abstraknya, di skimming dulu. Dari abstraknya itu cocok nggak ya dengan riset kita. Nah, kalau misalnya ada cocok, nah kita bisa ngecek juga kata kunci, ya istilah-istilah pentingnya apa. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita juga dalam mengecek, mengevaluasi itu juga nanti seperti kemarin, kita bisa melihat fokus risetnya apa, tujuan penelitiannya apa, masalah penelitiannya apa, metodenya dan hasilnya itu kita bisa pilih. Nah, kecocokannya itu berdasarkan hal tersebut ya, yang di abstrak. Kalau misalnya memang cocok, oh baru kita lanjut membaca ke bab 1 atau introduction. Nah, kalau tidak ya sudah masuk kotak gitu ya. Tetapi nanti kita bikin folder dulu. Jadi kalau di skripsi kita bisa bikin folder misalnya sampah. Jadi tidak langsung dibuang, tetapi nanti diklasifikasi dulu. Kalau misalnya suatu saat tesis atau skripsinya sudah selesai baru dibuang. Itu pengalaman saya. Oh dulu saya tuh gambar. Akhirnya menurut supervisornya, menurut pembimbingnya ini nggak kepake. Nah, ternyata ketika pembahasan kepake. Untungnya, alhamdulillah, saya bikin folder sampah ya. Jadi saya cari lagi di sampah gitu ya. Kadang-kadang kalau kita langsung membuangnya masuk di recycle bin, kadang-kadang bisa pulih, kadang-kadang tidak juga gitu ya. Jadi monggo mas-mas dan mbak-mbak punya strategi tertentu untuk memanage semua bahan-bahan untuk risetnya gitu. Kemudian monggo, nah silahkan nanti mengecek ya dari riset-riset yang ada untuk memilih dan mengevaluasi ya sesuai dengan topik masing-masing pada calon skripsi ya. Ini tidak usah kita lakukan, nanti langsung praktek di ini ya, di skripsi yang terkait dengan masing-masing ini ya. Kemudian nanti teman-teman juga perlu mengorganisasikan literatur, itu nanti bisa ini ya, membaca semua, kemudian dibandingkan atau dibuat folder-folder gitu ya. Kalau kuantitatif yang ini masalahnya ini, kualitatif yang ini masalahnya ini, seperti itu. Kemudian perlu diorganisasikan. Nah, kita tidak perlu membaca semua, tetapi kita membaca saja berdasarkan yang kita perlukan saja ya. Jadi menggunakan kata-kata kunci yang ada. Jadi kalau membaca semua nanti kecapean teman-temannya. Kemudian ketika mengorganisasikan literatur, kita bisa nanti menggunakan Mendeley ya. Teman-teman sudah ini, sudah apa bisa menggunakan Mendeley? Atau sudah ikut pelatihan atau apa? Sudah belajar dari YouTube? Ways to say you don't understand. Sudah belum teman-teman? Saya belum, Bu. Belum, oke. Ada teman yang lain sudah bisa menggunakan Mendeley? Saya baru mencoba beberapa kali, Bu. Oke, sudah lancar belum Mbak Eka? Belum terlalu. Baru mencoba memasukkan beberapa citasi dan bibliografi ke Word. Oke, nanti bisa latihan ya. Seperti itu ternyata menolong sekali ketika nanti membuat daftar pustaka di riset kita hanya memanggil gitu. Tidak perlu mengetik semuanya, otomatis kalau yang sudah kita lakukan insya Allah otomatis akan tercatat gitu ya. Jadi misal seperti ini, kita dari sini kita masukkan dulu di database, kemudian nanti kita panggili satu-satu,
bisa mengorganisasikannya itu dengan mudah ya, Mas-mas, Mbak-mbak. Termasuk nanti memanggil namanya ya, risetnya misalnya Bu Heri tentang apa saja, risetnya Bu Kismi tentang apa saja, itu bisa dipanggil satu persatu gitu. Monggo nanti silahkan belajar tutorial di YouTube, banyak banget bagaimana menggunakan Mendeley ini untuk mengorganisir ya, mengorganisir macam-macam ya, mengorganisir literatur-literatur yang perlu baca ya, perlu diorganisir ya. Kemudian ini ya, reference manager selain Mendeley ada EndNote juga, terus ada lagi satu lagi yang sering digunakan tuh apa? Ada EndNote, ada Mendeley, ada saya lupa yang satu sering digunakan itu. Ini kalau yang ini pakai Mendeley ya. Zotero ya. Oh ya, satu ingat ya, alhamdulillah. Pakai Zotero ya. Kemudian mengorganisasikan literatur juga bisa dengan Excel, teman-teman. Judulnya apa? Kemudian nanti dari judulnya itu tentang apa, kita bisa ambil di bagian apa. Nah, semacam itu bisa kita tuliskan gitu. Nah, ini contoh mengorganisasi literatur, metodologinya gimana, kesimpulannya apa yang diperoleh, implikasinya akan kita gunakan untuk apa. Nah, semacam itu. Kalau di skripsi kan ini ya, teman-teman, saya hanya meminta membaca sedikit gitu ya, membaca 1 atau 2 artikel. Tetapi kalau di disertasi kami itu sampai ada tugas mereview 30 artikel jurnal yang terkait dengan bidang kita gitu. Itu dari satu mata kuliah ya. Jadi satu mata kuliah, nanti di mata kuliah lain diminta membaca juga. Tetapi gini teman-teman, alhamdulillah kita tidak terlalu banyak tugas membaca ya, meskipun membaca wajib dan tidak ditugasi. Nah, ini teman-teman kami yang yang belajar di kedokteran umum itu, kalau ada tutorial itu membaca jurnal itu sampai 30. Jadi membuat gini 30 artikel jurnal teman-teman untuk satu mata kuliah, satu blok gitu ya. Jadi setiap minggu itu ada pertemuan, ada tutorial, ada apa. Sebelum tutorial merangkum dulu seperti ini. Nah, kita kan enggak. Jadi sebenarnya seperti ini memang urgen. Jadi tidak hanya di kedokteran saja, tetapi di pendidikan juga diperlukan gitu. Kemudian ini juga bisa memanfaatkan matriks ya untuk membuat sintesis. Nah, dari sumber 1 gagasannya apa? Sumber 1, sumber 2, sumber 3 bisa dicontreng-contreng gitu. Atau bisa sumber 1 tuh siapa. Nah, kemudian gagasan utama A misalkan UKM di rumah tangga itu mempengaruhi ekonomi misal, atau faktor ini mempengaruhi apa, faktor ini mempengaruhi menurut siapa. Kemudian dari sini bisa dibuat kesimpulan. Sebenarnya dari sumber-sumber tersebut apa yang menyebabkan atau menjadi faktor-faktor semacam itu ya. Jadi ini salah satu cara mengorganisasikan literatur. Nah, ini contohnya. Ini peran wanita, misalnya. Kemudian di kesimpulannya apa? Kemudian ini menurut Cornelsen, menurut Stewart, menurut Bruley, menurut Scott. Nah, kemudian nanti bisa dibuat kesimpulan kalau dari sini semua seperti apa gitu ya. Membuat sintesis. Jadi kalau membuat sintesis lebih mudah ketika di list begini ya. Kemudian kita menuliskan literatur. Nah, untuk menuliskan literatur ini kita kenalkan dulu konteksnya, kemudian temuan orang-orang seperti apa, kemudian dielaborasi riset-riset yang terkait. Nah, kemudian
kita nyatakan ini ya, signifikansi dari temuan ya. Jadi misalnya dari sini. Nah, kemudian diperoleh bahwa ya dari hasil-hasil riset tersebut, nah kita peroleh pemahaman bagaimana ya sosial media mempengaruhi ya performan akademik menjadi negatif ya, khususnya pada student mahasiswa ya, gitu, semacam itu gitu. Jadi dikenalkan dulu konteksnya, kemudian kita lihat point view-nya lain ya yang seperti apa. Kemudian kita elaborasi temuan-temuan risetnya ya. Seperti itu. Nah, ini contoh menuliskan literatur review ya untuk memperoleh sintesis atau membuat koneksi antara riset terdahulu dengan riset yang akan kita kerjakan. Kemudian ini masih juga literatur review itu bisa kita melihat tematik ya, tiap tema itu di poin-poin, dibuat poin-poin. Kemudian bisa juga dari riset ke riset yang relevan digabungkan, kemudian dibuat analisis. Kemudian dari ini ya, baik tematik maupun study by study, kemudian kita buat kesimpulan. Jadi dari the role of teacher in integrating technology into education have been discussed in earlier studies gitu dan seterusnya. Ini kan baru beberapa pendapat. Nah, kemudian in summary, technology has the potential to change classroom. Nah, jadi ini ada rangkumannya gitu. Itu contoh atau strategi menuliskan literatur review. Kemudian ketika kita menuliskan literatur review, kita tetap ingat ya tujuan riset, jadi biar tidak ngelantur, biar tidak bergeser terlalu jauh. Nah, kemudian ketika kita mencari atau kemudian membaca literatur, kita perlu memperhatikan dengan tujuan penelitian. Kemudian kita juga perlu menulis literatur review juga memperhatikan tujuan penelitian. Jadi di sini tujuan penelitian itu sangat ini ya, sangat penting untuk mengarahkan kita tuh mau kemana gitu. Kemudian kita rencanakan dengan baik poin-poin yang harus ada seperti apa. Kemudian diprioritaskan ya mereview ini di awal gitu, sehingga nanti kita mendapat permasalahan yang fokus. Nah kemudian kalau penting-penting apa ditulis dulu, kemudian direvisi, kita bisa minta tolong orang untuk membaca dan memberikan feedback. Biasanya yang bagian bawah dilakukan oleh supervisor atau pembimbing. Nah, kemudian ketika kita ini ya menggunakan literatur review, kita bisa tujuan penelitian ini kita bisa jelaskan ya melalui cerita-cerita yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita juga menunjukkan urgensi dari riset. Nah, kemudian termasuk bagaimana juga metodenya dan bagaimana riset ini memberikan tambahan terhadap riset-riset yang telah ada sebelumnya. Nah, kemudian untuk literatur review yang baik, nah itu monggo teman-teman juga perlu melihat ya, gagasan mana yang penting gitu ya, ditekankan. Nah, kemudian juga menentukan ini konsep, simpulan, teori, argumen utama. Nah, sehingga kita juga bisa mengidentifikasi persamaan dan perbedaan literatur review yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak campur aduk, tetapi tetap ada klasifikasi, tetapi blended seperti itu ya, diceritakan dengan jelasnya. Kemudian kita juga perlu memastikan ya bahwa literatur review itu semua sesuai dengan tujuan penelitian dan perlu mengaitkan penelitian yang terdahulu dengan penelitian kita. Jadi kita juga harus hati-hati dalam merencanakan dan mengorganisasikan literatur review gitu.
kadang-kadang literatur review ini dipahami oleh diri sendiri ya. Oh, caranya saya yang enak tuh membaca dulu semua, baru tak tulis pointer-pointernya. Ada juga yang berbeda, jadi saya tulis pengen saya mau gimana, kemudian baru membaca semua, baru membuat sintesis, itu juga bisa. Gitu. Jadi tergantung enaknya, yang paling cocok menurut mas-mas dan mbak-mbak seperti apa gitu. Kemudian ketika kita menulis literatur review, nah kita jangan memperhatikan ejaannya dulu, tetapi kalau misalnya pengen nulis ya nulis saja. Kemudian baru nanti setelah dibaca ulang baru kita perbaiki gitu. Jadi termasuk tensesnya dan lain-lain itu dibaca ketika sudah jadi tulisannya. Jadi dijadikan dulu baru dilihat tensesnya. Kemudian ini ya, nanti setelah itu kita gunakan untuk merevisi ya. Jadi pada artikel ini yang bagus itu tidak hanya mengedit tetapi juga merevisi juga ya. Ini ada ada perbedaan. Nah, jadi kalau kelihatan bagus itu dari sisi tata letaknya, layoutnya itu editing. Tetapi kalau dari sisi konten ya itu revisi ya gitu. Kemudian kita minta teman ya, biasanya kerja berpasangan untuk melihat ada typo atau tidak dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini ya cara menyitasi. Nanti jangan lupa teman-teman kita menggunakan APA ke-6 ya. Cara menulis citasi ya. APA itu asosiasi psikologikal, hanya lupa ya. Intinya asosiasi teman-teman yang di psikologi yang membuat kesepakatan bagaimana cara menulis dengan baik. Nah, misalnya ini listnya. Kalau penulisnya 2, kalau penulisnya 3, dan seterusnya ada tata cara tersendiri yang nanti insya Allah akan memudahkan pencarian gitu ya Bapak Ibu. Ini juga contoh APA 7. Ya. Ini kalau penulisnya 1, kalau penulisnya 2, kalau penulisnya 3, yang kiri itu dalam parental citation, yang kanan itu dalam narrative citation. Ya. Ini contoh-contoh APA 7 ya untuk menulis di jurnal seperti apa, nanti ada caranya ya. Autor, tahun, judul buku miring, tanggal terbit miring atau tahun terbit miring. Nah, kemudian untuk buku, autornya, kemudian tahun terbitnya kapan, judul bukunya miring, publishernya tegak, kalau perlu semua ada DOI-nya ya atau URL jurnal ya. Kalau misalnya jurnal artikel biasanya punya DOI. DOI itu Digital Object Identifier yang mengatakan intinya artikel kita itu memang benar-benar baru seperti itu. Ini referensi teman-teman, contoh ya yang bisa dibaca. Jadi ini bahan kajian untuk menuliskan PowerPoint ini. Begitu teman-teman, terima kasih ya. Ini kita berharap bisa membaca paper yang bagus ya, sehingga dari paper yang bagus semoga kita bisa merasakan paper yang bagus seperti ini, sehingga kalau menulis nanti menjadi tulisan yang bagus ya. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman sampai di sini?